Halo Sobat FEB, kembali lagi di YouTube FEB UGM bersama aku, Clara Verina Laurencia, mahasiswa angkatan 2021 dari jurusan akuntansi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, dan kita akan membahas terkait apa aja sih proses dari IISMA ini dan bagaimana tips and trick untuk bisa lolos seleksi dari IISMA ini. Nah, sekarang aku udah ditemanin sama dua narasumber keren kita, yaitu ada Virginia Monica, mahasiswi manajemen angkatan 2021. Nah, Monica ini merupakan salah satu awardee dari Nanyang Technological University atau NTU di Singapura dan juga Alma Fakara, mahasiswi akuntansi angkatan 2020. Nah, Kak Alma ini merupakan salah satu awardee dari Hanyang University di Korea Selatan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menyapa dua narasumber kita. Halo, Monica dan juga Kak Alma. Halo Clara. Oke, ini baru balik ke Indonesia ya berarti ya? Udah dari Desember kemarin. Oke, baru balik dari Korea dan juga dari Singapura. Oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh dong diceritain dari Monica nih terkait apa sih IISMA itu dan mungkin siapa yang nyelenggarain program ini gitu. Oke, jadi IISMA sendiri itu adalah seperti yang tadi kamu udah ngomongin ya, Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi ini adalah sebuah program beasiswa dari Kemendikbud RI untuk mahasiswa-mahasiswa semester 4 sama 6 untuk mendaftar ke exchange selama 1 semester di luar negeri pada semester 5 sama 7-nya. Jadi walaupun daftarnya semester genap, nanti berangkatnya semester ganjil gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya aku dengar-dengar juga kemarin di tahun 2023 ya Kemendikbud ini baru nyelenggarain IISMA co-funding. Nah, mungkin juga karena Kak Alma keterima di IISMA co-funding, boleh dong diceritain apa sih perbedaan IISMA yang fully funded dan juga IISMA co-funding ini? Oke, jadi benar ya, jadi co-funding itu tiba-tiba baru ada di tahun 2023. Kalau nggak salah bulan Juni, tanggal 10 dia itu open registrasi. Nah, kebetulan aku daftar di co-funding ini dan perbedaannya itu tuh ada di list university-nya dan juga skema pendanaan. Karena di co-funding ini yang dibiayain hanya 3 macam, yaitu registrasi, transportasi internasional, dan juga tuition fee atau biaya pendidikan selama di host university. Oke, nah mungkin aku juga penasaran nih, kenapa sih kalian tertarik untuk mendaftar IISMA ini? Dari aku dulu kali Boleh. ya. Kalau aku sih daftar karena kebetulan aku mahasiswa IUP FEB UGM ya, dan kita tuh di-encourage buat melakukan international mobility. Itu exchange luar negeri lah atau double degree. Nah, kebetulan aku lihat salah satu opportunity ini ada di IISMA gitu. Jadi aku bisa melakukan kewajibannya ini dulu dan aku pengen tahu juga gimana sih rasanya ke universitas top dunia dan bedanya sama FEB itu apa sih gitu. Kalau kakaknya? Kurang lebih sama sih, cuman juga salah satu alasan aku karena ini tuh salah satu program MBKM dari pemerintah ya. Jadi bisa dikonversi ke universitas kita sebanyak 20 SKS, dan itu menurutku lumayan banget sih untuk kita mahasiswa yang masih perlu SKS gitu. Dan juga menurutku melalui IISMA ini banyak banget practical skills yang bisa aku terapin gitu selama di sana, baik itu soft skill maupun hard skill. Oke, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut juga terkait pengalaman dari Kak Alma dan juga Monik terkait IISMA yang kemarin. Dan mungkin aku penasaran juga nih, buat gambaran juga buat Sobat FEB, apa aja sih mekanisme proses pendaftaran buat IISMA ini dan sebenarnya apakah ada perbedaan antara IISMA fully funded dan juga co-funding ketika proses pendaftarannya? Pendaftarannya sama sih ya, sama ya? ya? Sama. Jadi kalau untuk proses seleksinya itu pertama kita registrasi dulu di portal IISMA. Jadi tunggu tanggal pendaftarannya dibuka, terus kita bakal daftar di portalnya. Setelah itu kita bakal submit dokumen-dokumen. Yang itu tuh banyak banget listnya. Real, pusing mas itu. Okay, pusing banget sih. Setelah itu nanti bakal diseleksi tahap pertama. Jadi bakal ada pengumuman siapa yang bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Dan pengumumannya itu melalui portal IISMA juga. Jadi terus kita harus pantengin terus tuh portal IISMA. Setelah itu bakal ada pengumpulan CV dan juga beberapa dokumen lain yang bakal diperlukan untuk interview. Dan sembari menunggu pengumuman interview itu kita bakal ada juga namanya tes kebinekaan, dan itu kalau nggak salah di semua program MBKM ada ya itu. Jadi kita tes pilihan ganda itu tentang kewarganegaraan PKN sebenarnya. Bener sih, itu tentang general questions gitu. Iya, betul. Nah, terus habis itu kita interview dan habis itu langsung pengumuman. Oke, berarti untuk tanggal pendaftaran antara IISMA yang fully funded sama IISMA yang co-funding itu beda?
Kalau tahun lalu Lalu kebetulan beda. beda ya, karena Oh. Kofaninya kemarin tiba-tiba ada gitu. Dadakan, tiba-tiba Dadakan. duar. Oke. Nah, Tapi tahun ini setahu aku kayaknya jadi satu ya pendaftarannya, Iya. dan ada satu jalur tambahan, yaitu jalur afirmasi. oke. Nah, mungkin kan di tiap stage seleksinya itu ada tips and trick tersendiri ya. Mungkin boleh dong dibagi tips and triknya dari masing-masing stage itu, dan mungkin di stage apa yang paling challenging gitu ketika kalian mendaftar IISMA kemarin. Kalau yang pertama berarti dari dokumen ya. Dokumen. Dari dokumen itu kita harus bersyukur guys, karena UGM itu sudah berpengalaman ya dalam hal ini ya. Jadi itu baik dari fakultas maupun dari universitas tuh sama-sama mendukung banget pas proses ISMA ini. Soalnya aku dengar dari teman-teman kita di universitas lain tuh agak kadang-kadang susah karena pertama kali ISMA, karena apa? Kan UGM sudah berpengalaman, jadi cepet kok. Jadi kayak pasti asalkan mengumpulkan sesuai deadline ke OIA maupun ke fakultas pasti dibantu. Hanya itu. Iya, emang banyak banget sih, jadi harus telaten kalau yang dokumen pertama itu. Terus tahap kedua apa Kak tadi? Habis itu nunggu CV. Oh iya. Itu ada tips triknya nggak bikin CV perlu ya ini? Mungkin apakah harus CV ATS atau harus CV yang kreatif gitu? Kalau kalian kemarin submitnya CV ATS friendly atau CV kreatif nih? Tapi kebetulan di ISMA itu CV-nya ngisi di portal Oh iya Udah ya? ada di portalnya ya. Jadi ngisi di portal, tinggal data-data kalian dimasukin ke situ, pengalaman, ada organisasi, pengalaman lain-lain, lomba gitu. Oh ya, aku baru inget lupa. Berarti nggak perlu pusing Iya. nyusun Iya. CV sebagus mungkin lah ya, tinggal masukin data kita aja kali ya. Oke. Nah, mungkin next stage-nya tadi ada interview juga ya setelah CV, atau CV ada ada tes tes kebinekaan. kebinekaan. Oke. Nah, tes kebinekaan ini kalian sumber belajarnya apa, dan mungkin bisa kasih gambaran gitu buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi gitu ya, terkait kita ditanya apa sih untuk di stage ini gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya kalian melakukan PKN pada SD dan SMP pasti bisa guys. Itu Oke. seperti soal UTS UAS PKN SMP gitu kayak. Yang penting kalian jadi warga negara yang baik dan jujur. Nah, gitu. Oke. Terus kalau habis kebinekaan, interview. Nah, apakah interview ini menjadi stage yang paling challenging atau ada stage yang lebih challenging lagi daripada interview ini? Menurutku interview sendiri lumayan challenging ya, apalagi kalau ini kan pakai bahasa Inggris gitu. Dan aku belum banyak pengalaman di situ, jadinya aku harus banyak-banyak latihan sama orang lain, terus juga banyak-banyak ngomong bahasa Inggris. Dan ditantang juga sih untuk bisa menjawab dengan cepat dan jawabannya itu benar gitu. Iya, Bisa iya. kayak tentang pengalaman kita sendiri gitu. Mungkin boleh nih dikasih gambaran juga buat Sobat FEB terkait apa aja sih yang ditanya ketika interview gitu. Jadi kan kayak kita dapat gambaran buat prepare ya. Kalau nggak salah tuh pertanyaan ya tahu nanti ditanyain tujuan kamu mendaftar ISMA tuh apa sih? Terus biasanya kan kita udah punya CV sama esai dari kita gitu kan. Biasanya ditanyain seputar esai kita itu apa, misalnya kamu ada kan satu pertanyaan esai yang bertanya kamu nanti kalau misalnya udah ISMA kamu mau give back to Indonesia-nya gimana. Nah itu mungkin kita nulisnya kayak oh aku pengen apa misalnya bikin startup lingkungan gitu misalnya. Nanti kita disuruh menceritakan lebih lanjut tentang startup lingkungan tersebut gitu. Oke. Nah, mungkin juga ketika kita kumpulin berkas, itu kan ada sertifikat bahasa Inggris yang harus kita submit ya. Betul. Nah, itu kalau boleh tahu di NTU itu terima apa, dan juga di Hanyang itu menerima sertifikat apa? Kayaknya sama ya IELTS, Duolingo, sama TOEFL IBT. Iya, sama. Iya, sama TOEFL IBT. Itu tapi untuk itu setiap universitas itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya yang di kawasan Europe apalagi Amerika tuh biasanya mereka lebih tinggi requirements-nya. Tapi kalau aku tuh kemarin IELTS-nya 6, Duolingo-nya berapa ya, Kak? 100 gitu. Oke, berarti penting banget ya buat ngecek masing-masing requirements dari host university-nya, karena nggak semua host university itu punya requirements yang sama gitu. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya aku lihat-lihat di Twitter juga cerita orang yang IISMA ini, salah satu yang challenging ini juga waktu mereka lagi mau ngambil tes sertifikat bahasa Inggris ini. Nah, mungkin boleh di-share dong, mungkin kalau dari Kak Alma kan regular, kalau mungkin nggak terlalu kita daily nggak ngomong bahasa Inggris juga ya di kelas, mungkin bisa di-share persiapannya udah dari berapa lama gitu untuk belajar ngambil sertifikat bahasa Inggris ini. Oke, jadi kebetulan aku tuh memutuskan daftar ISMA itu saat pendaftarannya udah dibuka. Jadi kan lumayan mepet tuh. Nah, aku gak yang harus tiap hari belajar sih, tapi aku netapin target. Jadi misal kalau dikumpulinnya tanggal segini, berarti tanggal seminggu sebelumnya aku udah harus tes. Nah, nanti
kan beberapa tes itu juga beda-beda ya, dia keluar hasilnya kapan. Kalau nggak salah IELTS lebih lama ya. Aku cepet kok, karena aku komputer 4 harian gitu. Oh, 4 hari. Ya. Kalau Duolingo berapa lama? Duolingo tuh sampai 2 minggu. Jadi kayak harus diperhatiin juga itu deadline. Iya, real. Kapan tesnya dan juga kapan harus dikumpulin gitu. Dan aku kalau untuk target belajar sih, yang penting setiap hari ada latihannya gitu. Dan kebetulan aku ngambil Duolingo English Test. Dia itu ada web untuk praktisnya sendiri. Jadi official dari Duolingo-nya gitu. Jadi lebih gampang sih kalau mau belajar. Oke, nah mungkin boleh di-share juga gimana sih kalian waktu mau milih host university yang kalian tuju, kalian tuh ngelihat apanya sih ketika, oh aku pengen daftar NTU nih, atau oh aku pengen daftar Hanyang, apa yang kalian lihat gitu? Aku dulu kali ya. Kalau aku tuh dulu pertama tuh aku lihat iklim, karena kebetulan tuh aku tuh nggak kuat dingin ya. Jadi tuh aku cari yang agak tropis sedikit ya, makanya dapetnya Singapura gitu kan. Habis itu aku cari yang environment negaranya tuh bagus, maksudnya kayak nggak banyak pencopetan, nggak banyak safety lah ya buat kita ya, sebagai gitu. Orang luar gitu. Iya gitu, yang nggak banyak rasisme juga segala macam. Nah habis itu kalau terus yang terakhir tuh aku cari ranking universitasnya. Kebetulan kalau NTU ini kan 15 dunia gitu ya, yang bikin aku tertarik sama NTU tuh itu terutama karena rankingnya bagus. Kalau Kak Alma? Kurang lebih sama sih. Jadi pertama aku lihat negaranya dulu. Jadi kebetulan aku pengennya ke Asia. Jadi aku pilih di negara yang ada di Asia, terus juga aku lihat rankingnya, kalau bisa yang lebih tinggi dari UGM ya, karena aku pengen ngerasain gitu gimana sih kuliah di universitas bagus gitu. Setelah itu aku juga lihat course. Jadi kan di web ISMA itu bakal ada list university dan juga course yang ditawarkan gitu. Nah kebetulan aku tuh tertarik sama marketing karena aku jurusan akuntansi kan nggak ada tuh pelajaran marketing. Nah aku pilih host university yang sekiranya menawarkan pelajaran marketing itu, matkul marketing. Jadi aku seleksi itu dari banyak university dan ternyata yang nawarin marketing kan cuma beberapa, aku pilih tuh. Dan udah sih terakhir paling restu orang tua aja sih yang disetujuin yang mana. Betul guys, itu penting sekali. Jangan lupa berdoa juga kalian untuk selama proses seleksi ini karena penting banget buat berdoa. Nah mungkin boleh di-share juga karena aku dengar-dengar ISMA ini kan bisa convert SKS ya. Betul. Di matkul UGM gitu, mungkin bisa diceritain kalian udah convert SKS atau belum, dan kayak gimana sih cara supaya bisa convert SKS itu? Udah sih, kalau aku tadi sama ini sama ya kira-kira ya? FEB sama ya kira-kira. Oh iya. Jadi kan kita ada 20 SKS nih dari ISMA, tapi kan karena kita tuh di ISMA diwajibin cuma ngambil 4, nggak boleh lebih dari kurang, 4 mata kuliah. Jadi karena 4 mata kuliah itu dibagi sama 20 SKS ini, jadi masing-masing mata kuliah dapat 5 SKS. Nah itu agak mengkhawatirkan sih, tapi nggak apa-apa, semangat guys. Gitu. Terus nanti kita bakal ngisi pra-KRS dulu pada waktu kita ISMA. Nanti kita ngisi pra-KRS, nanti 4 mata kuliahnya apa aja, dan kamu masukin 5 SKS, dan kira-kira mata kuliahnya itu bahas apa aja sih gitu. Nanti minta di ACC sama universitas dan fakultas gitu. Terus habis itu pas pulang gimana ya Kak? Lupa aku. Yang pas pulang nanti kita jadi setelah kita submit dokumen itu tuh melalui email. Emailnya outgoing FEB. Nah, nanti mereka bakal kasih feedback, dan juga setelah dokumennya lengkap itu bakal dikirim email lagi untuk mengumpulkan 4 macam dokumen, yaitu ada transkrip, learning agreement yang isinya matkul-matkul tadi yang sudah ditandatanganin, terus juga ada silabus, sama yang terakhir tuh testimoni dari kita gitu sebagai awardee. Oke, nah mungkin sebelum kalian daftar ISMA, ini kan kalian udah dapat gambaran host university-nya. Apakah kalian harus konsultasi dulu ke FEB atau ya udah langsung daftar aja nih host university yang pengen kalian tuju gitu, atau harus konsultasi dulu? Sebenarnya nggak wajib konsultasi sih, tapi karena kebetulan tuh aku udah ngincer ISMA tuh dari lama ya, dari semester 2-an gitu kan. Habis itu aku sempat konsultasi ke FEB gitu, konsultasi ke FEB sama Mbak Chevy, kebetulan dibantu banget. Kayak yang tahun lalu tuh FEB yang keterima di sini, jadi tahu track recordnya gitu. Nah kebetulan tuh tahun lalu tuh juga ada kakak tingkat kita yang terima terima NTU juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya konsultasi itu boleh, tapi nggak wajib gitulah. Oke. Nah tadi kan kita udah dapat gambaran juga ya terkait perbedaan ISMA co-funding sama ISMA fully funded, dan kayak kita udah tahu biaya apa aja sih yang di-cover, yang harus kita cover sendiri dari co-funding itu. Nah mungkin dari Monique bisa diceritain kalau sebagai ISMA yang fully funded, benefitnya apa aja sih, dan mungkin biaya apa aja yang di-cover gitu? Biaya yang di-cover tuh
banyak banget sih transportation cost internasional dan domestik. Jadi kalau karena aku dari Jogja ke Jakarta tuh di cover, dari Jakarta ke Singapura di cover juga. Terus tuition fee sama kayak Kak Alma tadi, biaya sekolah di sana, visa aku di cover, living cost sama accommodation juga di cover. Jadi kayak komplit banget lah, sudah semuanya di cover aman gitu. Oke, berarti ada dapat tambahan uang jajan juga buat hidup di sana atau gimana Iya, nih? betul. Jadi kayak buat hidup di sana tuh udah dikasih uang jajan per bulan, kamu dikasih segini. Dan ini tuh dikasihnya lamsam ya, jadi sistemnya bukan reimburse. Jadi kayak kalau jangan khawatir kayak harus ngeluarin berapa puluh juta dulu, enggak. Karena sebelum berangkat tuh pasti udah dipastiin kamu pegang uang dulu. Itu nanti ada namanya living allowance sama settlement allowance. Settlement allowance itu adalah kayak uang yang bakal kamu pakai buat pertama hidup di sana gitu. Misalnya kalau di sana kan butuh spray, bantal, guling, itu nanti juga di cover sama ISMA gitu. Terus nanti selanjutnya per bulan dikasih uang jajan buat kamu hidup di sana, buat makan gitu. Oke, nah mungkin boleh dong di-sharing juga karena satu di Singapura, satu di Korea Selatan terkait pengalaman kalian, apa sih yang membedakan ketika kalian berkuliah selama ISMA ini sama di FEB UGM? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Jujur kalau di Korea itu pertama kali datang aku nggak ngerasa perbedaan yang signifikan sih, kecuali di Korea itu banyak banget tangga, jadi kayak dan juga jalannya itu ternyata naik turun, Jadi kayak Singapura juga sama. Iya, jadi itu yang bikin aku shock banget pertama kali datang itu sih, karena jalannya capek banget. Tapi kayak di kampus juga kayak gitu lingkungannya, tapi untungnya kemana-mana itu deket sih kalau di area kampus, jadinya masih oke lah, enjoy banget. Terus kalau Sistem sistem pembelajaran perkuliahannya ya, tergantung dosen sih kalau di Korea, kalau di Hanyang University. Jadi ada beberapa matkul yang sama kayak di FEB, aku ngerasa sama banget gitu. Jadi ditayangin PPT sama dosennya, terus kita mendengarkan, nanti dikasih tugas gitu. Tapi ada 2 matkul yang beda menurutku, itu menarik banget sih. Jadi ada matkul namanya Consumer Behavior sama HRD. Nah, kebetulan aku ambil 2 matkul itu dan sistemnya itu half lecture sama half in class activities. Jadi lecture-nya itu pun nggak hanya nayangin PPT, tapi juga bisa berinteraksi gitu sama kita dosennya. Setelah half lecture itu nanti bakal ada half activities-nya itu macam-macam. Bisa jadi hari itu tuh ada study case, bisa jadi hari itu tuh kerja kelompok, group study gitu. Dan yang aku suka dari sana itu tuh kerja kelompok itu dijadiin di satu waktu di dalam kelas gitu. Jadi kita nggak perlu nyari waktu janjian, lagi ya, nggak perlu janjian sama teman, bisanya kapan gitu kan, biasanya suka bingung tuh di sini gitu. Tapi di sana kayak dosennya itu considerate banget kalau mending ngerjain itu di kelas biar langsung selesai gitu. Oke. Ini kalau dari NTU gimana nih? Sama sih, wah tangganya brutal. Kalau di NTU soalnya tuh bener-bener kayak mereka tuh menjunjung tinggi environment gitu ya. Jadi mereka tuh kayak kesehatan. Jadi tuh di tangganya tuh tulisannya kayak you're doing great, minus 60 calories gitu. Jadi kayak mendorong kita terima kasih ya, jalan thank you gitu. thank you tapi nggak apa-apa Okay. gitu. Kalau jalannya emang jauh banget, tapi kebetulan kalau di Singapura tuh aku bersyukurnya transportationnya tuh bagus banget. MRT-nya, bisnya tuh benar-benar semuanya di mana-mana ada, di semuanya di mana-mana gampang. Jadi kayak jarang banget pakai Grab segala macam tuh jarang banget lah. Gitu. Terus kalau perkuliahannya, sistem pembelajarannya, aku ada satu pelajaran yang menarik banget sih. Jadi dia tuh di hari Sabtu dan nggak di setiap hari Sabtu, karena dia tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kuliahnya nih. Ini namanya e-startup and social media strategies. Jadi dia tuh kayak cuman 6 pertemuan tapi sama 1 semester gitu loh. Jadi kayak nggak 6 sih, 7 atau 8 lah gitu. Tapi dia tuh kayak bener-bener kamu bikin bisnis sendiri, kamu promosiin sendiri gitu. Intinya kita diajarin gimana caranya bikin social media ads yang bagus, misalnya kayak pakai Meta Ads, Google Ads. Itu bener-bener buat aku yang anak mene ini kan, salah satu konsentrasi yang bakal aku ambil kan marketing juga. Itu sangat berguna banget karena dia kayak ngajarin practical gitu loh. Kalau live sebagai orang agency itu tuh kamu marketingnya gimana, penggunaan budgetnya sebaiknya seperti apa, keywords yang tepat tuh kayak gimana. Dan itu bener-bener dilakuin gitu buat presentasi sampai akhir. Gitu sih. Jadi yang beda karena dia praktikalnya banget gitulah.
Oke, tapi kalau misalnya konsultasi sama dosen, apakah kayak kalau di NTU sama Hanyang tuh kita di encourage buat banyak berdiskusi gitu sama dosen? Kan kalau misalnya kita di kelas tuh partis tuh bisa dibilang di FEB tuh nomor 1 ya. Jadi mungkin kalau di Hanyang sama NTU gimana? Apakah kita di encourage juga buat aktif banget di kelas? Aku juga sama sih, terutama kalau misal di NTI itu profesornya tuh banyak yang baik-baik. Jadi itu mereka tuh setelah kelas selesai, mereka 30 menit setelah kelas selesai itu tetap di kelas. Karena mereka tuh nungguin anak-anak yang misalnya mereka takut buat bertanya pas lagi kelas, gitu tuh boleh setelah kelas kamu baru datangin profesornya, kamu tanya gitu, boleh di-encourage banget. Terus pernah tuh pas itu yang aku tanya, aku di nge-WA sama profesorku kan, tanya, ini tugas yang ini yang bener tuh yang A atau B gitu kan. Habis itu dia tuh kayak ngajak telepon, kayak langsung ngomong, ini aku telepon aja gak apa-apa gini. Apa namanya? Kalau yang A tadi dia jelasin dari awal gitu, kayak A tuh gini, B tuh gini. Kamu milih yang mana, kamu terserah gitu. Jadi kayak baik dan understanding banget lah gitu. Kalau Kak Alma gimana? Di Hanyang kurang lebih sama sih, tapi ada juga yang sama kayak di FEB. Jadi kalau partisipasi bakal dikasih poin. Tapi juga mirip sama di NTU, jadi sehabis kelas itu dosennya rata-rata bakal nungguin di kelas gitu untuk murid Dia tanya gitu student yang ya. nanya gitu. Terus juga dikasih fasilitas buat email dosen, dan itu tuh super fast respon gitu. Jadi kalau kita nanya apapun bakal dijawab. Iya, real di NTU juga kayak mereka tuh kayak aku baru apalagi kalau jam kerja ya. Kalau jam kerja jam 1 kirim setengah 2 udah dijawab. Wah, Keren. cepat banget ya. Iya. Oke, nah mungkin salah satu struggle ketika kita di luar negeri itu mungkin salah satunya bahasa ya, menyesuaikan gitu. Mungkin kalau di Singapura terkenal Singlish-nya gitu ya, Singapore English gitu. Kan lah kayak. Nah mungkin kira-kira ada nggak sih culture shock lain? Mungkin tadi kan salah satunya banyak tangga juga, apakah ada culture shock lainnya? Dan mungkin gimana sih kalian cara beradaptasi gitu ketika berkuliah di luar negeri? Kamu dulu apa aku dulu nih? Silakan. Oh, aku tuh ini tuh di sana tuh mereka kan sangat efisien dan efektif, semuanya tak ya. Ini tuh aku sering banget dimarahin sama om-om yang jual nasi warteg gitu loh. Oh, okay. Kalau di sana namanya caifan gitu kan. Dia tuh kayak nggak tahu kenapa dia bete terus aja gitu, kayak aku lagi mikir aku mau beli ayam, mau beli ikan, dia kayak udah ketok-ketok lama gitu loh. Nggak sabaran gitu ya. Kayak iya sih antrinya panjang sih, tapi dan dia tuh kayak langsung kayak, oh ini aku tuh kayak misalnya ngomong salah satu tuh nggak bisa gitu loh. Kayak aku ngomong aku mau ikan, nggak jadi ayam, nggak bisa, harus kayak udah ikan nggak mau, nggak boleh, lanjut gitu. Dia kayak suka marah-marah gitu, tapi udah kebiasa lah ya. Iya, tapi kayak karena itu jadi sekarang kalau misalnya di Indo aku jadi kayak kok lama ya, ternyata dulu cepet ya. Gitu. I see. Tapi lama nggak untuk beradaptasi ketika di Singapura kemarin? Puji Tuhan kita tuh dipaksa untuk beradaptasi. Okay, jadi nggak terlalu lama, cuma pertamanya kaget-kaget, tapi puji Tuhannya semakin lama semakin ahli. Mungkin kalau di Korea gimana nih Kak? Kalau di Korea, bagi aku sendiri ya, karena aku nggak ada basic Korea dan aku nggak ngerti K-pop. Mungkin teman-teman yang di Korea semua udah pada ngerti K-pop ya. Ngefans sih rata-rata ngefans sama siapa gitu artis. Tapi karena aku nggak tahu, jadi bahasa itu benar-benar culture shock buat aku gitu, karena jarang banget orang yang bisa bahasa Inggris. Orang Korea yang bisa bahasa Inggris tuh sedikit gitu. Jadi aku belajar tuh dikit-dikit bahasanya di sana, dan untuk adaptasi menurutku lumayan gampang sih kalau misal udah bisa belajar bahasa dikit-dikit dan orang yang ngerti gitu bakal mudah untuk berkomunikasi. Dan ini salah satu tips dari aku ya, kalian kalau misal ke restoran gitu sebisa mungkin ngomong pakai bahasa Korea, maupun itu cuman annyeonghaseyo. Kenapa tuh harus pakai bahasa Korea Kak? Terutama kalau penjualnya udah tua gitu, kayak nenek-nenek atau kakek-kakek, mereka tuh seneng banget kalau lihat ada orang yang suka ngomong bahasa Korea atau bisa gitu. Mereka pasti bakal kayak kaget gitu, dan nanti kalau mereka nyadar kita bisa bahasa Korea, biasanya dikasih barang gratis. Jadi aku sering banget dikasih barang gratis itu, mau itu kayak minuman, makanan, atau permen-permen gitu, sering banget sih di sana. Oke, jadi itu salah satu tips ya ketika kita kuliah di luar negeri, harus banget belajar mother language-nya itu apa, biar kayak kelihatan kita tuh warlock gitu. Jadi siapa tahu dapat free konsum juga kayak tadi gitu ya. Itu salah satu tips gitu. Percaya diri adalah kunci guys. Benar. Salah juga nggak apa-apa. Benar. Nah mungkin dari kakak-kakak, dari Kak Alma dan juga Monik, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman nanti yang mau daftar IISMA? Mungkin mereka baru mau start, kayak mungkin Kak Alma kan waktu pendaftaran dibuka baru kepikiran mau daftar, kira-kira apakah keburu nggak sih, kayak gimana untuk menyemangatin mereka kalau oke, nggak apa-apa, gas aja gitu,
mungkin dari Kak Alma. Oke, kalau tips dari aku mungkin pertama-tama cari informasi dulu ya sebanyak-banyaknya. Jadi baik itu dari medsos dan segala medsos tuh dicari semuanya, misalnya IG, YouTube, Twitter, semuanya dilihat deh. Terus kalau kalian udah nentuin host university, kalian bisa stalk tuh IG his host university-nya. Kayak aku waktu itu kan mau ke Hanyang, aku cari isma.hanyang tuh, aku liatin satu-satu informasinya. Terus juga aku stalk IG awardee-nya, tahun lalu gimana sih kehidupan di sana kuliahnya gitu. Terus selain itu informasi dari medsos, aku juga cari informasi dari akademik. Jadi aku langsung ke kantor akademik FEB, aku nanya-nanya tuh ke mbaknya di situ kayak, Mbak kalau aku semester segini, SKS ku segini, terus aku pengen kesini sini gitu, bisa nggak sih atau aku harus ngapain gitu. Nah pasti dari akademik bakal diarahin tuh, harus gimana, harus ngumpulin apa gitu. Dan persyaratannya itu juga mudah dipahami kok, asal kita tuh runtut ngerjainnya dan juga gitu ya. Dan apa ya, kayak bikin list gitu loh, kayak checklist ini udah selesai gitu, nanti pasti bakal selesai juga. Dari aku itu sih. Terus kalau misal ngerasa keburu nggak sih ini, kayak dokumennya banyak banget, aduh pusing gitu kan, pasti kita semua kayaknya ngalamin karena dari OI aja ngumpulin dokumen tuh kalau nggak salah ada 13 dokumen, jadi kita harus bener-bener apa ya, lengkapin semua dokumennya sebelum deadline kan, apalagi aku udah mepet waktu itu. Menurutku pasti bisa sih, asal tenang dan tiap hari cek aja itu tuh dokumennya apakah udah turun dokumennya, apakah udah ditandatanganin gitu-gitu. Jadi asal tenang dan nggak panik, menurutku bisa selesai sih sesuai waktunya, dan tetapin target tiap harinya. Oke, kalau dari Mon gimana? Kalau tips and triknya tuh bener sih, konsultasi ke akademik tuh penting, soalnya kadang-kadang tuh ada beberapa yang mungkin transfer SKS-nya nggak possible, apa karena kamu semester awal jadi belum bisa, jadi berkonsultasi ke akademik dulu. Pertama Mbak Regina sama Mbak Cevi, terima kasih Mbak Regina, Mbak Cevi, kalian membantu saya sekali selama ISMA ini ya. Itu, terus tadi udah disebutin sama Kak Alma semua sih, mungkin kalau misalnya yang kayak buru-buru sama takut tuh, mungkin motivational message-nya kayak, ya semua orang tuh kan punya jalan takdir masing-masing, kayak mungkin takdirnya terima ISMA, mungkin juga enggak, tapi yang penting tuh jangan sampai halangin jalan takdir itu dengan takut tidak mencoba gitu. Wah, sangat memotivasi kalimatnya ya Wani. Oke. Nah, jadi buat Sobat FEB jangan lupa harus sering-sering konsul ya sama akademik terkait kalian pengen host university-nya apa, dan bisa juga ditanya kayak possible nggak sih buat ditransfer SKS, jangan sampai kalian udah capek-capek ini untuk persiapan IISMA ternyata nggak bisa buat transfer SKS dan akhirnya kalian malah nggak jadi buat daftar IISMA. Thank you so much buat Kak Alma dan juga Monik buat sharing-sharingnya. Hopefully buat Sobat FEB nanti bisa mengikuti jejak mereka berdua juga lolos ISMA di tahun 2024 ini. Nah, buat Sobat FEB yang mau mendaftar IISMA bisa segera mengunjungi website iisma.kemdikbud.go.id karena pendaftaran ISMA akan segera ditutup pada tanggal 14 Februari 2024. Good luck Sobat FEB!